Salam Shalom teman-teman, selamat datang kembali. Mohon maaf tadi ada kendala koneksi dan saling hilang dari peredaran live Instagram, jadi live-nya diulang kembali dan kita sambil menunggu Mbak Ainun Jamilah ya teman-teman. Teman-teman maaf banget karena ada gangguan koneksi, semoga sekarang bisa lebih lancar ya. Salam Shalom teman-teman, selamat datang di live Instagram YIP Center. Kita terus berusaha bergabung, terhubung dengan Mbak Ainun. Sepertinya ada gangguan koneksi dan di live Instagram malam ini kita akan ngebahas secara spesifik tentang pro kontra pilihan hidup melajang bagi perempuan. Mbak, maaf ya, aku nggak tahu koneksiku sepertinya juga buruk. Tapi ini aku udah beralih ke data seluler sih. Semoga lebih aman ya Mbak. Amin, amin. Ya ampun, aku izin ngulang ya Mbak dari pembukaan sedikit aja. Iya, nggak apa-apa, Teman-teman silahkan. kemarin kan, oke makasih Mbak. Teman-teman kemarin kan kita ngerayain Hari Perempuan Internasional ya pada 8 Maret. Dan untuk merespon hari itu, YIP Center mau ngajak teman-teman semua untuk ngobrol tentang pro kontra pilihan hidup melajang bagi perempuan. Dan secara spesial kami mengundang teman kami, Mbak Ainun Jamilah. Halo Mbak Ainun. Halo, Kak Nisa. Senang banget bisa jumpa Mbak Ainun malam ini. Mbak Ainun ini teman kita dari Cadar Garis Lucu. Mbak Ainun saat ini di Makassar. Dan kita juga dengan Mbak Ainun sama-sama terlibat di program IP Center. Mbak Ainun sebagai konten kreator dalam program memasifkan narasi KBB di media sosial. Nah, teman-teman langsung aja nih, kita mau ngobrol sama Mbak Ainun. Teman-teman juga bisa ikut ngobrol di kolom komentar. Kita mau nanya sama Mbak Ainun tentang pendapatnya terkait isu ini. Mbak Ainun, untuk pertama aku mau langsung nanya aja deh sama Mbak Ainun. Menurut Mbak Ainun itu kenapa sih sesuatu yang berkaitan sama perempuan, termasuk pilihannya itu untuk melajang, itu selalu atau cenderung dikuasai sama lingkungannya gitu loh Mbak. Sebenarnya apa sih menurut Mbak Ainun yang melatar belakangi perempuan dan laki-laki itu diperlakukan beda, khususnya dalam konteks memilih melajang juga Mbak? Iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Shalom, peace, salam untuk teman-teman semua, khususnya di IP Center dan Kak Nisa yang sudah memoderatori kegiatan kita pada malam hari ini ya. Tentang dengan pilihan perempuan yang memilih melajang gitu. Fenomena ini kemudian banyak berkembang, terkhususnya kalau sependek yang saya tahu itu di Korea ya. Perempuan-perempuan itu sudah mulai memilih untuk lebih banyak, mereka lebih memilih untuk melajang begitu dibandingkan harus menikah. Pun di Indonesia saya melihat fenomena yang cukup serupa, di mana perempuan-perempuan sudah semakin sedikit mereka berniat untuk menikah, apalagi menikah muda ya. Karena bagaimana yang kita ketahui, sebagaimana yang saya lihat bahwa kita sama-sama menyadari bahwa pernikahan itu gak seindah yang kita nonton di sinetron, gak seindah yang kita lihat di film-film, apalagi artis-artis selebgram yang selalu menampakkan pernikahan yang sangat luar biasa bahagia gitu ya. Kita sudah tahu realitas pernikahan itu seperti apa gitu. Sehingga kemudian ini menjadi sebuah pertimbangan bagi perempuan-perempuan untuk benar nggak sih kalau saya harus nikah, termasuk saya salah satunya. Awal-awal di usia 18-19 tahun, proses-proses pencarian jati diri, kemudian melihat bahwa pernikahan itu adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan, itu juga saya sempat terhegemoni untuk buru-buru nikah gitu. Karena ya itu tadi, bukan hanya
terhegemoni oleh lingkungan sendiri, tetapi lebih kepada doktrin-doktrin yang sampai kepada telinga saya yang selalu menyampaikan bahwa perempuan itu harus nikah cepat gitu. Kalau tidak akan menimbulkan fitnah katanya. Perempuan itu harus harus punya mahram ya. Jadi harus didampingi, harus nggak bisa mandiri, nggak bisa apa-apa gitu kalau tidak punya suami gitu. Derajatnya kemudian rendah hanya karena tidak memiliki pendamping gitu. Dan pikiran-pikiran seperti ini saya pikir di zaman kenabian khususnya Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi kemudian hadir dan membawa risalah yang sangat mulia, itu juga saya pikir populer ya di kalangan para Arab Badui yang selalu menganggap bahwa perempuan itu memang benda yang diperjualbelikan, yang kalau nggak punya pendamping, kalau nggak punya suami atau ayah atau kakak saudara laki-laki yang melindungi dia, menjamin dia, maka dia akan rentan untuk diganggu, rentan untuk dilecehkan dan lain-lain. Nah, pikiran seperti ini hadir sampai sekarang gitu. Walaupun kita selalu mengatakan berhenti berpikir secara jahiliyah, tapi toh yang mengatakan itu juga punya pikiran jahiliyah. Contohnya ya dengan selalu mengajak atau menganjurkan perempuan untuk segera menikah tanpa memikirkan kesiapan mental perempuan tersebut. Gitu. Karena bagi saya pernikahan itu adalah sebuah institusi yang bukan main-main gitu, bukan hanya sekedar menjadi pengantin semalam, menjadi ratu dan raja semalam gitu, tapi lebih dari itu. Pernikahan adalah apa yang terjadi setelah duduk pelaminan itu, bukan yang ada di depan pelaminan gitu. Jadi perlu banyak persiapan. Tapi kadang-kadang gini Kak Anissa, aku sering ditanya, kan dipersiapkan ataupun tidak, tetap saja masalahnya bakalan ada. Terus saya bilang, iya betul, masalah bakalan ada. Kita mempersiapkan juga bukan mau menghindari masalah, bukan mau mengatakan bahwa ketika saya mempersiapkan pernikahan saya, maka rumah tangga saya kelak akan terhindar dari masalah apapun, tidak seperti itu. Tetapi setidaknya kita bisa lebih siap menghadapi masalah-masalah ketika kemudian terjadi hal seperti itu di dalam hubungan rumah tangga. Kenapa kemudian perempuan menjadi berat stigmanya ketika terlambat menikah dalam tanda kutip? Walaupun saya tidak mau meyakini lagi bahwa ada usia yang menjadi batasan seorang perempuan dan akhirnya dikatakan, ih kok nikahnya telat banget sih, udah umurnya udah segini tapi kok belum menikah gitu. Dan itu memang kalau kita mau sadari, walaupun beberapa laki-laki juga mengalami stigma seperti ini, tapi jauh lebih besar stigmanya itu kepada perempuan gitu. Yaitu tadi bahwa perempuan melajang itu rentan mendapatkan fitnah, perempuan melajang itu bahasanya ini saya jengkel sekali sih kalau dengar kata gak laku gitu. Oh, telat nikah karena nggak laku ya. Oh, memangnya saya dagangan gitu yang laris gitu, ada yang nggak laris gitu. Perempuan bukan dagangan gitu. Perempuan tidak dalam tanda kutip menjual dirinya gitu. Orang-orang selalu mengatakan bahwa mohon maaf kalau saya mau bilang ya, karena kata menjual ini kan terdengar kurang baik ya. Beberapa orang selalu membenci pekerjaan PSK gitu, karena katanya jual diri. Terus apa bedanya ketika kamu memiliki stigma bahwa perempuan yang belum menikah itu nggak laku gitu. Berarti sama saja kamu menganggap kami jualan gitu, padahal tidak sama sekali. Meskipun PSK adalah sebuah profesi dan kami tidak berprofesi seperti itu, bukan berarti bahwa kata jual atau menjual itu bisa disematkan kepada perempuan gitu, karena kami bukan benda, kami bukan barang-barang gitu yang diperjualbelikan. Gitu. Tapi ya itu tadi bahwa fenomena masyarakat kita sekarang yang memang sangat amat patriarki, kalau mau lebih soft bahasanya, karena kayaknya beberapa teman-teman nggak seneng nih dengan bahasa patriarki ya. Kalau mau lebih soft, ada ketimpangan, ada kesenjangan yang terjadi antara posisi laki-laki dan perempuan di masyarakat kita hari ini. Baik itu sebelum datangnya Nabi Muhammad, bahkan sampai hari ini masih banyak diadopsi oleh orang-orang yang mengatakan dirinya pengikut Nabi Muhammad, mengatakan dirinya menghargai perempuan. Karena itu tadi bahwa saya pribadi ini berdasarkan pengalaman saya, lalu dibilang bahwa semulia-mulianya perempuan itu tinggal di rumah. Semulia-mulianya perempuan itu menjaga diri dari pandangan laki-laki yang tidak mahram, apalagi belum menikah ya, itu sangat rawan katanya. Anda mengatakan bahwa
kami mulia ketika kami berada di rumah itu belum tentu. Boleh jadi kamu selama ini meminggirkan perempuan hanya karena kamu ingin menguasai ruang kita gitu. Karena patriarki yang ingin mengambil alih ruang publik gitu, kemudian meminggirkan potensi perempuan gitu. Dengan mengaitkan dengan doktrin-doktrin bahwa perempuan itu kalau tidak menutup aurat selangkah keluar dari rumah maka berdosa gitu, nggak nyium bau surga gitu kan. Jadi antara doktrin, dogma agama yang kemudian dikawinkan dengan budaya patriarki, saya nggak tahu siapa yang memasuki dan siapa yang dimasuki, saya belum jelas di situ, tapi ini kemudian berjalan berkelindan dengan sistem yang sudah terjadi dan sudah diadopsi oleh sebagian besar masyarakat kita, khususnya di Indonesia gitu. Nggak menutup kemungkinan budaya timur di luar negeri, di luar Indonesia juga masih punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi ya sumber masalahnya memang di budaya patriarki tadi, adanya kesenjangan, adanya stigma, adanya ketimpangan yang kemudian terjadi antara posisi laki-laki dan posisi perempuan, di mana perempuan selalu dianggap rendah ketika tidak memiliki pasangan, dan laki-laki dianggap fine-fine aja gitu kalau nggak punya pasangan gitu. Mungkin itu untuk ditanya Kak Nis. Makasih banyak Mbak Ainun. Aku sendiri menggarisbawahi bahwa memang yang melatar belakangi orang-orang menganggap perempuan yang memilih hidup lajang itu adalah budaya patriarki, dan ada sejarah yang kalau kita lihat berkaitan juga dengan zaman, katakanlah zaman jahiliyah ya Mbak, di mana orang-orang tuh menganggap perempuan itu bukan manusia, bukan subjek sepenuhnya, tapi ya perempuan itu objek, seperti yang Mbak Ainun tadi bilang. Dan Mbak Ainun, sebelum aku nanya selanjutnya nih, aku mau ngundang teman-teman di sini juga. Teman-teman boleh banget untuk bertanya atau berbagi pengalaman, mengutarakan tanggapan juga. Nanti kita akan sama-sama diskusikan. Saya akan bantu bacakan dan Mbak Ainun pasti akan merespon. Mbak Ainun, aku tuh selanjutnya mau nanya tentang kenapa sih orang yang memilih nih, perempuan yang memilih hidup melajang itu dianggap nggak wajar gitu loh Mbak. Padahal dalam sejarah Islam kita tuh kenal tokoh-tokoh, salah satunya yang paling terkenal itu kan ada Sufi Rabiatul Adawiyah, yang beliau juga hidup selibat dan itu adalah pilihannya yang penuh kesadaran untuk mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa sih Mbak itu menurut Mbak Ainun? Iya. Kenapa kemudian perempuan di masyarakat kita itu mendapatkan stigma yang jauh lebih besar ketika dia memilih melajang dibandingkan laki-laki yang memilih melajang gitu. Kalau sebagian teman-teman laki-laki merasa tidak sepakat karena juga mengalami hal yang sama, ya saya memahami bahwa perasaan Anda valid, dan juga teman-teman saya yang laki-laki juga ada yang mendapatkan stigma yang cukup berat karena memilih untuk melajang begitu. Tapi meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri lagi-lagi bahwa perempuan mendapatkan stigma 2 kali lebih besar daripada laki-laki yang memilih melajang. Yaitu tadi alasannya bahwa perempuan dianggap gak laku, perempuan yang memilih melajang kemudian dianggap fobia terhadap pernikahan gitu, takut dengan pernikahan gitu. Perempuan yang memilih melajang dianggap gak sempurna keimanannya. Nah ini yang paling berat ini. Yang paling berat karena kita distigma sebagai perempuan yang keimanannya gak sempurna hanya karena memilih untuk tidak menikah mungkin ya. Nah ini hal-hal seperti ini kemudian perlu disadari bersama bahwa pilihan menikah atau tidak menikah ketika itu diambil atas kesadaran perempuan maupun laki-laki, maka kita perlu menghargai itu sebagai sebuah pilihan hidup orang gitu. Gak ada urusan saya mau mencampuri misal hidupnya Kak Nisa yang memilih untuk melajang atau apa, dan Kak Nisa pun tidak ada urusan untuk mencampuri pilihan saya untuk memilih menikah misalnya, seperti itu. Bahkan orang tua kita sebaiknya ya membebaskan kepada kita untuk memilih menikah atau tidak selama
kita sendiri merasa bahwa apa ya, pernikahan ketika saya misalnya, jadi ini subjektif, bukan mengajak semua orang untuk nggak usah nikah gitu, enggak, tapi memilih untuk tidak menikah itu adalah pilihan subjektif, bukan pilihan objektif individu gitu. Jadi dia pilihan subjektif yang berdasarkan pada pertimbangan, berdasarkan pada kesadaran seorang perempuan yang kemudian akhirnya memilih untuk kayaknya saya nggak usah nikah deh. Karena ada banyak pertimbangan, misalnya saja memilih untuk tidak menikah karena memiliki trauma terhadap pasangan pasangan sebelumnya misalnya, hingga akhirnya trauma itu kemudian membuat dia udah deh nggak usah nikah kalau gitu kan. Terus kemudian misalnya perempuan menganggap bahwa institusi pernikahan itu adalah sebuah hal yang cukup berat, yang ketika dia misalnya mengemban peranan seperti itu dia akan kesulitan dengan kehidupannya, maka dia memilih untuk nggak nikah gitu. Atau misal perempuan itu menganggap bahwa dia mampu untuk jauh lebih bermanfaat di masyarakat ketika dia lajang dibanding dia menikah gitu. Kan ada banyak alasan gitu. Ada banyak sekali alasan yang kemudian melatar belakangi perempuan maupun laki-laki akhirnya memilih untuk melajang gitu. Akhirnya memilih untuk sendiri gitu. Dan dalam Islam seperti yang disampaikan oleh Kanisa tadi, itu sebenarnya nggak asing dengan pilihan perempuan yang melajang gitu. Islam tidak asing dengan pilihan seperti itu. Toh banyak sekali ulama-ulama besar, bahkan perempuan maupun laki-laki itu seumur hidupnya ya melajang, nggak nikah gitu, sampai wafat dan akhirnya meninggal nggak menikah ya. Ada banyak ulama-ulama kita yang sampai di akhir hayatnya tuh nggak nikah gitu. Dan apa masalahnya? Apakah kemudian kalau saya mau kaitkan dengan hadis yang selalu digembar-gemborkan bahwa pernikahan untuk menyempurnakan separuh agama gitu. Apakah Rabiatul Adawiyah berarti agamanya nggak sempurna hanya karena tidak menikah gitu kan? Dia ironis sekali ya, sangat tidak masuk akal kalau bagi saya. Kalau misal seorang Rabiatul Adawiyah dianggap keimanannya tidak sempurna hanya karena tidak menikah, wah itu gawat banget gitu. Nah, jadi tidak ada korelasi yang jelas baik secara rasional maupun secara dogma ya yang mendukung bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan ketika dia tidak menikah maka agamanya hanya separuh. Lantas separuhnya yang di mana gitu kan? Jadi stigma seperti ini yang kemudian sangat memberatkan dan bagi saya jujur sangat merugikan manusia gitu, khususnya perempuan ya. Karena perempuan memang ya seperti itu tadi, bahwa stigma yang mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki yang memilih melajang gitu. Karena apalagi misal kalau laki-laki tuh punya pekerjaan yang bagus, dia sukses, pasti kan diangkat banget tuh, oh nggak apa-apa nggak nikah, kan dia juga sukses gini. Tapi kalau perempuan mau sesukses apapun, kalau dia belum menikah, itu pasti yang disoroti hanya statusnya saja gitu. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, ngapain punya gaji banyak, ngapain punya prestasi, prestise dan lain-lain, tapi nggak nikah gitu. Jadi sangat berat memang. Makanya saya selalu bilang bahwa menjadi perempuan, khususnya di Indonesia, itu berat sekali. Kalau kita tidak siap mental menjadi perempuan Indonesia, aduh kita bakalan kalah dengan stigma-stigma yang semakin hari itu bukannya semakin mereda, tapi malah semakin besar gitu. Stigma perempuan bercadar, stigma perempuan yang nggak cadar, stigma perempuan yang berpakaian mini misalnya, stigma perempuan yang berpakaian lebar. Jadi serba salah gitu. Saya misalnya pakai rok mini, salah. Pakai cadar, salah juga. Jadi harus gimana gitu. Makanya ya balik lagi bahwa perempuan harus mendengarkan dirinya sendiri. Dia harus mengedukasi dirinya sendiri. Dia harus membangun kesadaran intelektualnya, kesadaran spiritualnya, bahwa dia berhak untuk menentukan apa yang paling baik yang harus dia lakukan, apa yang paling baik yang harus dia jalani tanpa harus mendengarkan stigma yang terus menempel kepada dirinya. Baik itu saya memilih menikah karena saya merasa mampu membangun hubungan pernikahan, ataupun saya memilih melajang karena saya merasa jauh lebih mampu ketika saya memilih hidup melajang.
Jadi balik lagi ke individu masing-masing, karena pilihan menikah ataupun tidak itu pilihan yang sangat subjektif dan tidak boleh ada satu orang pun yang menghukumi atau mencampuri keputusan tersebut. Menarik banget Mbak Ainun, terima kasih lagi dan lagi. Aku tuh tadi kembali mengingat bahwa siapalah kita ini ya, yang harus apa namanya, yang harus mengukur bahwa imanmu itu udah sempurna, imanmu itu belum sempurna hanya karena pilihan hidupmu. Dan memang dilema ya Mbak, ketika memang kita punya nih, kita membaca nih, kita mengetahui bahwa ada sabda yang mengatakan bahwa akan agama gitu ya, pada wajib ya, tapi ya mau menikah adalah hak kita, mau tidak menikah juga hak kita. Dan Mbak Ainun ini ada teman kita yang berbagi di kolom komentar. Dulu teman kita ini sering juga berbagi. Teman kita ini bilang dulu dia juga sering bilang kalau dia itu nggak ingin menikah. Yang terjadi malah dia dinasehatin panjang kali lebar kali tinggi. Dan sepertinya ini banyak dialami oleh banyak teman-teman perempuan di mana-mana ya. Kayak hidup perempuan ini seolah-olah bukan milik dia seutuhnya, tapi milik keluarganya, milik lingkungannya, dan dilema banget. Padahal kita juga tahu bahwa saat ini hidup melajang itu juga menjadi gaya hidup ya Mbak di beberapa tempat. Dengan pilihan hidup melajang ini, orang-orang merasakan bahwa dia bisa berekspresi lebih bebas, bisa bereksperimen, bisa memilih mengejar karir, mengejar pendidikan, fokus di pekerjaan sosial misalkan. Dan apa namanya, yang ingin aku bagikan juga gini Mbak, ini aku juga dari pengalaman pribadi dan aku ingin nanya tanggapan Mbak Ainun tentang pengalaman ini. Aku itu kan dulu ketika berada di lingkungan keluarga juga sering tuh ada pertanyaan, mau menikah kapan, sudah punya calon belum, dan aku terganggu dengan itu, tapi aku nggak mau ngerespon gitu loh Mbak. Dan ketika aku memilih untuk merantau dan pergi meninggalkan keluarga dan lingkungan, salah satu alasan aku merantau agar aku nggak nggak diatur-atur, diintervensi sama keluarga gitu loh Mbak. Nah, menurut Mbak Ainun bagaimana Mbak? Iya, jadi memang bahwa perempuan itu memang sulit untuk memiliki dirinya sendiri. Bahkan memiliki diri sendiri itu perempuan itu sangat amat sulit, karena sejak dia lahir, bahkan sebelum dia lahir, dia sudah milik keluarganya gitu. Beda dengan laki-laki yang disuruhnya itu, pokoknya kamu boleh sekolah tinggi-tinggi, kamu bisa merantau kemana saja, kamu bisa punya pengalaman sebanyak mungkin. Tapi perempuan sebelum, bahkan jauh sebelum dia lahir, dia sudah milik keluarganya, dalam artian udah diatur gitu. Dia pokoknya harus seperti ini, dia pokoknya nanti harusnya sekolahnya nggak usah tinggi-tinggi, karena nanti kan bakal jadi ibu rumah tangga. Dia seharusnya hanya mempelajari soal mengurus rumah gitu, urusan dapur, urusan bersih-bersih dan lain-lain. Dia hanya bisa mengerjakan itu gitu, karena nanti kan bakal dijodohin. Bahkan di dalam tradisi yang saya tahu itu ada satu tradisi yang bahkan sebelum bayi perempuan itu lahir udah dipilihkan jodohnya gitu, udah dipilihkan jodohnya. Jadi kapan dan bagaimana hak perempuan itu kemudian bisa dimiliki oleh dirinya sendiri, ketika bahkan sebelum dia lahir udah serba dipilihin gitu. Lahir kemudian dipilihkan lagi, harus pakai baju ini, nggak boleh pakai baju ini, rambutnya harus seperti ini, nggak boleh gini. Nanti kalau udah agak gedean dikit harus jilbaban, nggak boleh kalau nggak jilbab, gini-gini kan. Jadi kayak apa ya, benar-benar
sulit banget, berat banget untuk perempuan itu kemudian menumbuhkan kesadaran dirinya untuk oh saya bisa loh untuk milih dan saya punya pilihan gitu. Beberapa perempuan yang saya kenal pada akhirnya kemudian mengatakan udah saya pasrah, gak apa-apa karena toh sejak kecil saya sudah dipilihkan gitu. Bahkan beberapa perempuan tanpa kita sadari itu sudah meniadakan apa ya istilahnya kalau saya bilang pilihan dirinya sendiri gitu karena dia bahkan nggak tahu gitu apakah dia bisa memilih atau tidak gitu. Misalnya dipilihkan jodoh gitu, bahkan dia tidak tahu apakah saya bisa mengatakan tidak atau gimana gitu. Yang ada di kamus perempuan hanya iya aja terus, nggak boleh bilang enggak gitu. Kalau bahasa Jawanya manut ya, bahasa bahasa ininya ya, manut aja pokoknya nggak usah tapi-tapi gitu karena apa yang dipilihkan orang tua untuk kamu pasti baik gitu kan itu selalu apa meromantisasi pemaksaan terhadap perempuan gitu pokoknya apa yang dipilihkan oleh orang tua tuh pasti benar gitu apalagi kan udah bukan baik lagi tapi pasti benar katanya nah kalau salah gimana kan jadi hal-hal yang seperti ini kemudian membuat saya pribadi akhirnya merenung dan merasa miris melihat teman-teman perempuan yang bahkan dia nggak tahu dia punya pilihan atau tidak. Bahkan dia kalaupun dia tahu bahwa dia bisa memilih tetapi kemudian hanya memilih pasrah, itu juga sebagian perempuan mengalami karena melihat lingkungannya yang kemudian dia merasa kayaknya saya udah nggak bisa melawan deh kalau sudah seperti ini gitu. Atau ada perempuan-perempuan yang misal pada awalnya dia ngelawan gitu, dia berusaha menyampaikan pandangannya gitu, berusaha menolak dan nggak sepakat dengan apa yang dipilihkan, tetapi kemudian dalam berargumentasi lagi-lagi perempuan yang posisinya adalah anak itu pasti akan kalah dengan otoritas, dengan superiornya orang tua gitu kan. Apa sih tahu apa sih kamu anak saya gitu kan saya orang tuamu gitu atau misal pokoknya relasi kuasa itu berada di mana-mana itu menjadi menjadi momok yang sangat menakutkan sebenarnya untuk perempuan gitu karena di dalam keluarga relasi kuasanya adalah orang tua semisal kalau memang di dalam keluarga itu tidak menerapkan sistem demokratis gitu masuk kemudian di lingkungan sekolah ada relasi kuasa guru-guru dosen apa dan lain-lain yang berhak menentukan pakaian kamu di kampus itu harus kayak mana gitu. Diatur kan? Diatur banget gitu. Jadi benar-benar bahwa di dalam kantor misalnya ada juga peraturan berpakaian harus seperti apa gitu. Harus pakai baju yang ini yang itu, harus dandan, kalau nggak dandan nggak boleh gitu. Menjadi SOP ya di dalam beberapa kantor atau institusi yang saya tahu gitu. Jadi perempuan memang ya sudah mengakrabi bahkan sudah nggak sadar bahwa selama ini dia hanya dijadikan sebagai objek barang dagangan menjadi citra yang diinginkan oleh siapa yang menguasai tubuh dia siapa yang menguasai pikiran dia siapa yang menguasai kehidupan dia gitu sehingga kemudian kalau ada saja perempuan yang misal seperti saya ya yang macam-macam pembangkang kalau orang bilang kita sebenarnya nggak pembangkang, kita hanya menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi pilihan kita, apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Tapi kemudian selalu dianggap perempuan yang modelan seperti ini itu pembangkang, nggak nurut, apa dan segala macam, durhaka lah dan lain-lain. Karena ya itu tadi bahwa perempuan penurut itu sudah termasuk di dalam indikator ciri-ciri perempuan solehah. Sehingga perempuan yang nggak nurut dianggap nggak solehah, dianggap durhaka. Jadi memang aduh sangat berat memang. Makasih banyak Mbak Ainun. Aku lagi-lagi berefleksi dari apa yang Mbak sampaikan, bahwa lagi-lagi kita tuh harus benar-benar sadar bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah subjek penuh dalam kehidupannya. Kedua-duanya itu ciptaan Allah. Jadi identitas yang melekat kepada dua insan ini ya hamba Allah gitu. Jadi kenapa sih harus memperlakukan laki-laki, perempuan secara khusus dalam hal pilihan hidup melajang ini berbeda gitu ya. Dan Mbak Ainun ini ada pertanyaan dari teman kita di kolom komentar. Aku coba bacain ya Mbak.
Menikah atau mendapatkan pasangan itu adalah fitrah setiap makhluk, terkhusus makhluk yang dinamai manusia. Kalau menurut Kak Ainun, menikah itu gimana sih Mbak? Apakah menikah adalah keniscayaan? Dalam artian yang tidak menikah itu keluar dari jalur fitrah manusia normal. Mohon Mbak Ainun memberi tanggapannya. Karena saya yang ditanya, otomatis perjawaban saya akan sangat subjektif ya. Jadi kalau bagi saya memilih untuk gak menikah itu bukan tidak normal. Kan sudah dibilang tadi ya, Rabiatul Adawiyah nggak nikah. Apakah Rabiatul Adawiyah nggak normal gitu? Itu aja gitu simpelnya. Kita punya role model soalnya nih. Bukan kita nggak ngawang-ngawang bikin-bikin mazhab sendiri yang oh perempuan tim nggak mau nikah gitu. Kita punya contohnya gitu. Tapi saya mau bilang bahwa kita dalam artian sini saya nggak mengatakan bahwa saya nggak nikah, nggak mau nikah ya. Saya mau menikah, tetapi saya memilih untuk lebih mempersiapkan pernikahan gitu. Jadi mengedukasi diri sendiri bahwa pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan, gak hanya enak-enakannya aja, kamu harus siap dengan segala segala kemungkinan yang akan terjadi, bahkan kemungkinan sangat yang paling buruk misalnya gitu. Jadi mempersiapkan mental itu jauh lebih berat dari mempersiapkan materi. Jadi kalau bagi saya pribadi, saya memilih untuk menunda pernikahan atau misalnya mikir-mikir dulu untuk nikah bukan karena kurang materi gitu. Pun laki-laki juga ada yang berpikiran seperti bukan karena materi sebenarnya, tapi karena lebih ke kesiapan mental itu sendiri. Karena pernikahan itu memang ya itu tadi butuh siap mental yang sangat ini gitu, yang sangat matang gitu. Walaupun pada akhirnya memang ya segala hal akan dijalani, tetapi ketika kita siap mental itu akan berbeda dengan orang yang kaget gitu. Oh, ternyata menikah seperti ini, kok nggak seperti yang saya bayangkan. Kalau tahu kayak gini pernikahan mah nggak usah nikah sekalian. Saya punya loh beberapa teman yang nyesal dengan pernikahan yang sudah dia jalani gitu. Dan apakah itu baik? Jelas saja kalau bagi saya enggak. Kasian banget gitu kalau pas udah nikah, tapi kok malah nyesel nikah gitu kan. Tentang apa pertanyaan yang tadi itu? Apakah, Apakah sorry Mbak pernikahan ini, itu ya fitrah ya? nikah itu fitrah, Atau dan kalau enggak nikah itu berarti ya tidak mengikuti jalur fitrahnya manusia normal, Mbak. kalau nggak mengikuti jalur fitrah manusia normal, lagi-lagi Rabiatul Adawiyah menjadi manusia yang tidak normal karena nggak nikah. Maryam yang tidak punya suami kemudian hamil dan melahirkan, apakah dia tidak normal? Apakah dia melawan fitrah? Apakah dia gimana kalau kayak gitu? Tuhan memberikan kita contoh-contoh banyak loh. Jangan apa ya, jangan terlalu menggeneralisir hanya karena kebanyakan di lingkungan kita pro nikah gitu. Nikah dalam artian pokoknya buru-buru deh, nggak usah mempersiapkan mental apa segala macam, pokoknya nikah aja udah biar terhindar dari fitnah katanya. Memangnya setelah menikah kita udah terhindar dari fitnah? Belum tentu loh. Nggak jaminan loh. Itu kalau saya ya. Jadi apa? Tidak ada kaitannya. Kalau jawaban saya tidak ada kaitannya antara fitrah dengan fitrah manusia dengan pernikahan. Kita mungkin boleh clearkan dulu ya apa yang dimaksud fitrah itu tadi. Apakah pernikahan, apakah berpasangan merupakan salah satu dari indikator fitrahnya manusia dalam hal ini perempuan dan laki-laki atau tidak gitu. Harus diklirkan dulu apa yang dimaksud fitrah dan apa saja indikator apa saja yang ketika itu tidak dipenuhi maka itu dianggap melanggar fitrah manusia. Nah itu yang harus Mbak siapa yang tadi nanya itu harus diklirkan dulu gitu. Coba Mbak cari tahu apa itu fitrah, kemudian setelah dapat fitrah itu pengertiannya apa, apakah pernikahan termasuk ke dalam fitrah atau tidak. Nah itu. Terima kasih Mbak Ainun. Jadi intinya itu mau menikah ya normal, memilih untuk tidak menikah ya juga tetap normal ya Mbak. Tapi memang normal itu juga ukurannya beda-beda, jadi nggak boleh sama ratakan. Normal menurut saya berbeda dengan normal menurut orang lain misalnya. Jadi kita iya, tetap bisa memposisikan diri apa ya sebijaksana mungkin melihat bahwa manusia itu adalah subjek yang bebas. Nggak boleh kita ukur dengan normal versi saya, kemudian saya mau tempelkan ke orang lain gitu. iya, benar. Jangan pernah menaruh standar kita menjadi standar orang lain ya Mbak. Setiap orang itu adalah
individu yang berbeda-beda, punya pengalaman dan punya punya kebebasan untuk dirinya sendiri. Dan Mbak Ainun, selanjutnya itu kalau kita ingat-ingat pengalaman hidup eh, perempuan yang menjadi berat untuk perempuan menyuarakan pilihannya adalah lingkungan sekitar kan Mbak, budaya. Ini ada teman kita yang juga berkomentar mau menikah ataupun melajang yang masih ditakutkan adalah stigma orang lain termasuk orang tua atau keluarga terhadap keputusan kita. Aku juga jadi punya contoh Mbak, ingat contoh bahwa beberapa orang-orang di sekitarku itu menikahkan anaknya atau menikah itu karena gengsi sosial doang Mbak. Ini Benar. di kasusku ya, kayak udah selesai S1 nih si perempuan, mau ngapain lagi? Nikah aja nikah. Kan perempuan katanya ya, eh, kembalinya ya akan ke sumur, dapur, dan kasur. Padahal itu ya, aduh stigma yang menyedihkan. Dan kemudian gara-gara gengsi sosial itu ujuk-ujuk ya nikah aja. Apalagi sekarang banyak tren-tren di media sosial, ada influencer-influencer yang mengkampanyekan nikah muda ya Mbak ya. Padahal sebelum menikah ya harus banyak persiapan dong. Psikologi, finansial, dan lain-lain. Nah, Mbak Ainun, selanjutnya ada satu hal yang masih aku penasaran Mbak. Tadi kita sudah bahas sih tentang kenapa sih ketika ada hadis yang mengatakan menikah itu menyempurnakan separuh agama, dianggap seperti sebagai kewajiban gitu Mbak bagi umat Islam. Apakah memang ada hadis lain yang menguatkan atau ayat Al-Quran lain yang menguatkan bahwa menikah itu ya harus gitu Mbak? Iya. Kalau ditanya soal adakah dalil yang kemudian bisa melegitimasi hadis tersebut ya, atau ayat yang bisa melegitimasi hadis tersebut yang mengatakan, yang menganjurkan bahwa menikah adalah untuk menyempurnakan separuh agama, itu jujur saja saya belum mendapatkan. Tapi mungkin saya bisa merujuk teman-teman untuk membaca di konten-konten Mubadalah atau bertanya langsung kalau ikutan ngaji KGI, karena saya juga ngaji di sana. Dan banyak referensi-referensi yang lain yang bisa kita temukan untuk mendapatkan jawaban apakah benar bahwa perempuan maupun laki-laki itu kalau nggak nikah maka agamanya nggak sempurna. Pendek yang saya ingat ketika saya ikutan ngaji KGI misalnya atau ngaji Mubadalah gitu, tidak ada landasan yang sangat menjamin gitu bahwa ketika manusia memilih tidak menikah maka agamanya nggak sempurna gitu. Misalnya khususnya dalam Islam ya, bahwa pernikahan itu dianjurkan, iya betul dianjurkan, tetapi tidak berarti bahwa ketika seseorang memilih untuk tidak melakukan sunnah tersebut maka agamanya dianggap batal gitu, atau imannya dianggap cacat atau nggak sempurna gitu. Karena lagi-lagi ya orang-orang suci terdahulu banyak yang nggak nikah. Jadi sangat-sangat kalau bagi saya tanpa harus menemukan dalil apapun, ketika saya melihat contoh yang sudah terjadi, realitas yang sudah terjadi di zaman dulu di mana ulama-ulama yang sangat amat luar biasa yang bisa dijamin agamanya sangat baik, imannya sangat luar biasa kepada Tuhan, kemudian memilih untuk tidak menikah, saya sanksi terhadap prasangka saya bahwa oh berarti dia imannya nggak sempurna dong, oh berarti agamanya setengah dong gitu. Saya sangat tidak bisa mengatakan seperti itu, karena ya itu tadi bahwa menikah atau tidak menikah, keimanan kita itu adalah urusan individu dan sangat abstrak gitu. Tidak ada indikator yang mutlak yang bisa mengukur bahwa orang ini sudah beriman atau tidak. Oh, orang ini agamanya sudah sempurna atau tidak. Tidak ada indikator pasti gitu. Dan apakah kemudian kalau mau ngelihat fenomenanya, karena saya selalu merujuk pada contoh real aja gitu.
Karena kalau kita mau ngawang-ngawang ngelihat ke dalil, ngelihat ke ayat itu juga baik karena menjadi pesan Tuhan ya kepada kita. Tetapi kalau mau dilihat realnya contoh di lapangan, kalau selama ini dikatakan bahwa pernikahan menghindari fitnah, lantas bagaimana dengan orang-orang yang sudah menikah tetapi masih jelalatan matanya? Bagaimana dengan orang-orang yang udah nikah tapi masih seneng gangguin pasangan orang gitu atau gangguin perempuan lain misalnya atau laki-laki lain. Padahal kan kalian udah bilang bahwa pernikahan untuk menghindari fitnah. Gimana dong kalau kayak gitu? Iya kan? Jadi menikah atau tidak menikah itu persoalan mental gitu. Persoalan yang sangat pribadi yang harus ditentukan dengan pikiran yang sangat jernih oleh orang tersebut gitu. Saya menikah, maka saya sudah harus dan wajib untuk tidak lagi jelalatan matanya, yang hanya melihat kepada pasangan saya, yang hanya setia kepada pasangan saya. Gitu. Itu yang harus dipersiapkan sebelum nikah. Jadi nikah ya kalau memang niatnya untuk menghindari fitnah ya harus komitmen terhadap diri sendiri gitu, bukan hanya asal nikah aja gitu. Oh, nikah biar naikin status gitu kan, naikin status sosial gitu. Apalagi nikahnya sama orang-orang yang pejabat gitu. Orang-orang yang populer gitu atau gimana yang bisa menaikkan dalam tanda kutip derajat kita gitu ya. Oh, derajat saya nggak ditentukan dengan orang lain, derajat saya urusan saya sendiri gitu. Nggak ada urusan dengan apakah saya menikah atau tidak gitu. Jadi itu tadi bahwa memang beberapa orang tua ataupun sebagian orang yang memilih menikah memang sebagian besar untuk menaikkan derajatnya misalnya atau malu dong tetangga-tetangga atau teman-teman saya nih udah pada nikah nih ya, sepupu-sepupu saya udah pada nikah nih, saya sendiri doang yang belum nikah. Lah terus kenapa gitu kan? Apa masalahnya? Apakah pernikahan itu menjamin kebahagiaan orang? Saya berani bilang enggak sama sekali karena saya melihat banyak fenomena orang yang sudah menikah dia jauh lebih menderita daripada belum nikah. Ini fenomenanya ya, ini faktanya ya. Saya bukan melarang Anda untuk menikah, silahkan kalian menikah. Ketika itu menjadi keputusan pribadi dan kalian merasa bahwa dengan saya menikah, saya akan lebih bahagia. Apakah kamu sudah bisa menjamin itu? Kalau sudah bisa dijamin, silahkan nikah. Tapi kalau kalian lebih yakin bahwa kayaknya saya setelah menikah bakalan lebih menderita deh, ya udah nggak usah nikah dulu gitu. Bicarakan dulu, sepakati dulu dengan pasangannya gitu. Hal-hal apa saja yang misalnya bisa kita hindari gitu untuk tidak membuat satu sama lain menjadi beban gitu kan. Hal-hal apa saja yang kemudian bisa kita sepakati untuk bisa menghindari konflik misalnya. Kan itu bisa dibahas sebelum pernikahan gitu. Jadi kalau hal itu sudah clear, maka kita sudah bisa lebih menjamin bahwa kayaknya ketika saya menikah dengan pasangan saya misalnya saya akan menjadi lebih bahagia karena kita saling mendukung, kita menjadi support system satu sama lain, kita bisa menjadi partner yang baik satu sama lain gitu. Nah itu silahkan kalian menikah. Tapi kalau pada akhirnya, aduh, malah jadi beban, malah jadi banyak masalah, malah jadi banyak tanggungan dan bahkan mengalami mental illness misalnya karena ya itulah realitas pernikahan. Ada kemudian muncul sindrom itu yang kalau melahirkan gitu baby blues gitu ya. Nah itu kan perempuan yang belum siap sebenarnya untuk saya udah punya anak nih, saya harus menyusui, saya harus apa gitu. Itu tanggung jawab reproduksi, tapi bagaimana dengan tanggung jawab pengasuhan? Itu kan jauh lebih berat misalnya. Saya harus memberikan pelajaran apa kepada anak usia 1 tahun gitu. Saya harus memberikan pembelajaran apa kepada anak yang usia 2 tahun. Itu kan semua punya fase gitu. Dan itu yang kalau bagi saya itu jauh lebih berat daripada tanggung jawab reproduksi yang hanya sekedar menyusui meskipun itu juga berat. Tetapi jauh lebih berat adalah tanggung jawab intelektual kita yang harus kita sampaikan kepada anak dengan fase-fase usia tertentu. Itu sih. Makanya jangan harmoni dengan pernikahan-pernikahan selebgram yang sangat indah, sangat romantis dan lain-lain. Karena belum tentu kita bisa menerapkan itu dan mengalami itu juga gitu. Masing-masing perjalanan hidup orang berbeda-beda. Bener banget Mbak Ainun dan nggak kerasa Mbak, udah jam segini aja.
Semoga, semoga kita bisa lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya di lain kesempatan. Aku pribadi belajar banyak banget dari apa yang Mbak Ainun sampein dan juga dari apa namanya tanggapan, respon teman-teman di kolom komentar. Sepertinya ada satu pertanyaan lagi, sebaiknya kita bisa bahas ya Mbak. Mungkin ini juga bisa jadi pertanyaan penutup. Pertanyaan dari teman kita ini, gimana untuk mengetahui kita bisa bahagia dengan menikah atau enggak? Apa kita eksperimen dulu? Coba nikah dulu? Aduh pertanyaan. Sorry, sorry. Ya, Aku itu bukan tadi bermaksud. bahwa indikator kebahagiaan masing-masing orang kan berbeda ya. Ya coba kenali dulu diri kita. Apa sih yang membuat diri kita bahagia? Apakah itu faktor eksternal semua atau bisa jadi menjadi faktor internal? Di mana bahwa kita bisa loh bisa bahagia tanpa menggantungkan kebahagiaan kita bahkan kepada pasangan sekalipun gitu. Jadi, menikah bukan untuk mencari kebahagiaan di luar diri kita, tetapi karena kita udah bahagia, kemudian kita mau berbagi kebahagiaan terhadap pasangan kita, maka menikahlah. Jadi, ntar nanti kalau udah nikah terus kemudian pasangannya dianggap gak mampu memberikan kebahagiaan, nanti malah nyesel kan? Loh kok saya kan ekspektasinya kan mau dibahagiakan oleh kamu gitu, kok saya tidak? Ya makanya kamu yang salah gitu, kok mencari kebahagiaan sama pasanganmu gitu. Maunya kamu udah bahagia dulu gitu kan. Kamu sudah punya indikator-indikator, oh saya bahagia ketika saya misalnya bisa bangun pagi gitu. Saya bahagia ketika saya masih bernafas. Saya bahagia ketika saya bisa masakin untuk diri saya sendiri misalnya. Saya bahagia. Jadi faktor-faktor internal itu yang seharusnya kita terus gali dan menjadikan alasan kebahagiaan kita. Karena kalau menikah hanya untuk menggantungkan kebahagiaan kita, bahkan hidup kita kepada pasangan, aku bukan mau ngejamin, tapi kayaknya hampir 100% itu nggak bakalan didapatkan gitu, dan yang ada hanya akan menyesal dan menyesal saja gitu. Makanya eh, kalau mau tahu kita bisa bahagia dengan menikah atau tidak, ya kenali diri kalian gitu. Tanyakan kepada diri kalian, indikator kebahagiaan saya sebenarnya apa sih? Tujuan saya sebenarnya nikah untuk apa sih? Saya menikah dengan dia karena apa sih? Itu kan semua harus dipertanyakan dulu sebelum memutuskan untuk menikah. Nggak hanya ujuk-ujuk, oh udah karena udah ada yang ngelamar, ya udah iyain aja daripada nanti lewat, daripada nanti nggak laku-laku. Ya jangan gitu, bukan mau menolak juga, tapi kan kita bisa mendiskusikan gitu, kita bisa membicarakan hal-hal yang memang penting kita lakukan sebelum kita memutuskan untuk menikah gitu, dan itu menjadi eksperimen sebelum menikah gitu. Jadi bukan eksperimennya bukan menikah dulu gitu, tapi ngomong dulu ke pasangannya gitu, ke calon pasangannya, gimana kalau gini, saya orangnya seperti ini. Jadi kan ada saling mengenal di situ, ada saling mendiskusikan hal-hal yang dianggap prinsip misalnya dalam sebuah pernikahan. Itu sih. Makasih banyak Mbak Ainun. Agak lucu ya di akhir. Jangan dicoba-coba ya teman-teman. Makasih banyak Mbak Ainun. Makasih banyak juga untuk teman-teman yang ikut live IG ini dari awal hingga akhir. Live IG ini juga nanti bisa ditonton ulang di IGTV dan di YouTube YIPC Indonesia. Aku tidak bermaksud untuk menyimpulkan, tapi dari diskusi dengan Mbak Ainun dan teman-teman, aku jadi belajar bahwa laki-laki, perempuan, mau menikah ataupun memilih untuk tidak menikah, semuanya bisa jadi apa aja yang dia inginkan, apapun pilihannya. Terkhusus perempuan berhak atas pilihan hidupnya sendiri. Perempuan punya otoritas atas dirinya sendiri. Makasih banyak Mbak Ainun untuk obrolan kita malam ini. Semoga kita bisa atur jadwal untuk ngobrol topik-topik lain di waktu ke depan. Dan teman-teman juga makasih udah gabung. Sehat-sehat selalu. Selamat istirahat. Salam Shalom. Shalom, peace, salam. Terima kasih Kak Nisa dan teman-teman yang lain yang sudah gabung. Mohon maaf atas kekurangan.
Itu merupakan pandangan saya semua ya. Jadi kalian bebas mempersepsikan, silahkan dicerna, jangan langsung ditelan. Dan sekali lagi semoga kita bisa berjumpa di diskusi-diskusi berikutnya. Sampai ketemu. Sampai Udah kan ketemu Mbak bisa. Ainun. Dah, Ya. aku ini